Banyak orang tertarik tentang isu akhir zaman. Setiap tahunnya manusia selalu memprediksi atau mencari opini dari orang yang dianggap punya kemampuan untuk menerawang ke masa depan. Ada banyak peristiwa peperangan, bencana alam, pandemi virus, dan krisis ekonomi yang selalu dikaitkan dengan isu akhir zaman. Namun pada akhirnya, hal tersebut seperti tidak terjawab oleh peristiwa yang ada. Seperti apa kiamat itu yang sebenarnya? Peperangan besarkah? Bencana alam hebatkah? Atau krisis ekonomi yang berkepanjangankah? Bagaimana seharusnya orang percaya meresponi isu akhir zaman? Semua akan terjawab di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai akhir zaman yang bersumber dari buku Kiamat Apa Itu yang dituliskan oleh Pastor Stephen Agustinus. Secara spesifik saya akan bertanya kepada Pastor Stephen mengenai kenapa Pastor Stephen tiap kali berbicara mengenai kiamat atau akhir zaman, beliau justru tidak berfokus pada angka 666 atau antikristus itu sendiri, melainkan beliau berfokus pada Kristus dan juga gereja. Jika kita berbicara mengenai antikristus atau angka 666 atau siapa tokoh di balik antikristus, itu adalah sesuatu yang cukup menjual di pasaran, bisa menghadirkan banyak viewers, bisa menghadirkan banyak penonton karena orang sangat tertarik dengan hal tersebut. Tapi Pastor Stephen mengambil jalan yang tidak populer. Justru beliau menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan bertanya apa alasan dari Pastor Stephen justru berfokus pada Kristus dan juga gereja tiap kali berbicara mengenai akhir zaman. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen. Terima kasih Gideon. Kita ketemu lagi di Ruang Tyrannus. Ruang Tyrannus. Silakan duduk Pastor. Terima kasih. Ya. Pastor, ini kita masih bahas tentang kiamat dari buku Kiamat Apa Itu. Iya. Nah, tiap kali di dalam Ruang Tyrannus ini saya bertanya Pastor, arahan dari jawaban Pastor Stephen itu tidak mengarah kepada antikristus, kepada 666. Iya. Padahal itu topik yang sangat menarik, Pastor. Maksudnya itu topik yang menjual di pasaran. Orang maunya mendengar mengenai siapa sih tokoh di balik antikristus, bagaimana sih 666 itu sebenarnya. Ya. Nah, kenapa Pastor Stephen terus mengarahkan pemirsa di rumah itu pada Kristus dan pada gereja Tuhan? Apa dasarnya, Pastor? Karena memang kalau kita merujuk kepada kitab Wahyu, maka fokus utama dalam kitab Wahyu sebetulnya adalah Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri. Karena dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sebagai pembukanya, dituliskan dengan jelas di sana, inilah wahyu tentang Yesus Kristus. Iya. Jadi fokusnya adalah tentang Kristus. Lalu kenapa kok gereja? Karena di dalam ayat-ayat firman yang ada di dalam pasal yang pertama, Tuhan juga memberi perintah secara spesifik kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan seluruh penglihatan yang dia akan terima dan kemudian dikirimkan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia yang ada dalam pengayomannya. Bukan tanpa alasan Tuhan menyuruh Rasul Yohanes untuk mengirimkan seluruh penglihatan dan nubuatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman kepada gereja-gereja yang ada dalam pengayomannya. Kenapa? Karena gereja Tuhan memang akan memainkan peranan penting di hari-hari yang terakhir ini. Belum lagi kalau kemudian kita juga merujuk kepada dimensi pewahyuan yang Kristus nyatakan kepada Rasul Yohanes, yang kemudian juga harus dituliskan lalu dikirimkan kepada ketujuh jemaat dalam Wahyu pasal yang pertama. Selama sekian waktu lamanya gereja hanya mengkhotbahkan tentang Yesus yang menyelamatkan. Selama ini juga gereja hanya berkhotbah tentang Kristus yang menyembuhkan atau yang memberkati. Wah, itu paling banyak porsinya. Tapi hampir tidak pernah dari mimbar gereja
hamba-hamba Tuhan berbicara menyampaikan pewahyuan tentang Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Iya. Yang dimanifestasikan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama itu. Dan ini harus menjadi dasar dari penyingkapan pewahyuan yang seharusnya dibawa oleh gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Tanpa gereja Tuhan menangkap dimensi pewahyuan yang Kristus nyatakan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang dituliskan dalam Wahyu pasal yang pertama, maka gereja tidak lebih akan menjadi institusi keagamaan yang menjadi bulan-bulanan dari antikristus itu sendiri. Iya. Tuh. Pastor, tapi pertanyaan saya seperti ini, Pastor. Apa Pastor Stephen tidak tertarik untuk mencari viewer atau subscriber yang banyak di YouTube? Kalau bicara tentang 666 atau antikristus itu kan menarik. Nah, apakah Pastor Stephen tidak ingin ada viewer yang banyak, kurang lebih seperti itu? Ya, kalau hanya sekedar ingin mencari viewer dengan menjual sensasi, toh itu juga pada akhirnya akan berlalu begitu saja. Iya. Tapi ketika kita menyatakan kebenaran, ya sepahit apapun kebenaran itu, seminim apapun mereka yang mau menerimanya, tapi ini akan berbicara sampai pada kekekalan. Nah, saya mengambil sebuah pilihan. Lebih baik saya berbicara dan mungkin tidak ada yang mau mendengar dan tidak populer dan juga, kurang populer, tapi ini akan terus bergema sampai pada kekekalan. Dibandingkan mungkin langsung ada banyak viewernya, tapi dalam waktu singkat juga akan pergi meninggalkan saya dan berpindah ke yang lain yang mungkin bisa menceritakan kisah-kisah yang lebih fantastis, ataupun menyeramkan, ataupun spektakuler, ataupun bombastis lainnya. Jadi saya mengambil keputusan lebih baik kita terus menyampaikan kebenaran, dan saya percaya cepat atau lambat kebenaran itu akan mengekspos dirinya sendiri, akan menarik banyak orang untuk datang, dan mereka yang mencintai kebenaran pasti akan berlari mengejarnya. Amin. Pastor, tadi Pastor Stephen berbicara tentang gereja di akhir zaman. Nah, memang apa yang bisa dilakukan gereja, Pastor, di akhir zaman ini melihat kondisi dunia yang semakin hancur, semakin buruk? Memang peranan gereja itu sejauh apa? Apa yang bisa dilakukan gereja di akhir zaman ini? Yang pertama, kalau kita merujuk apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca dari rentetan Wahyu pasal yang pertama, Tuhan mengekspos, menyingkapkan siapa dirinya. Lalu kemudian masuk pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, Tuhan memberikan koreksian kepada gereja, mempersiapkan para pemimpin bersama dengan seluruh jemaat untuk bisa ikut terlibat di dalam apa yang Tuhan akan lakukan di hari-hari yang terakhir. Lalu kemudian masuk pasal yang keempat, Rasul Yohanes sebagai gambaran dari pemimpin dan dengan jemaat yang dia layani, dikuasai oleh Roh dan dibawa masuk ke dalam ruang tahta. Dan setelah itu, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di ruang tahta membawa efek, membawa dampak di atas muka bumi ini. Dan Rasul Yohanes sebagai gambaran dari gereja Tuhan ada di ruang tahta menyaksikan itu semua. Dan saya meyakini yang pertama, gereja akan mengalami kondisi keadaan yang persis sama seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes. Gereja Tuhan setelah dibangun sesuai dengan pola ilahi. Nah, ini merujuk kepada pertemuan-pertemuan episode yang lampau ketika kita membahas tentang pola gereja di akhir zaman. Ketika gereja Tuhan dibangun sesuai dengan pola ilahi, gereja seperti menjadi sebuah bait dari Roh Kudus sendiri yang akan memenuhi gereja tersebut, menguasai gereja tersebut, dan membawa gereja masuk ke dalam ruang tahta menjadi individu keempat dari keilahian yang selama ini kita kenal sebagai Tritunggal. Wah, maksudnya seperti apa itu, Pastor? Selama ini kita mengenal ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja adalah bagian dari tubuh Kristus yang juga harus dibangun di dalam keilahian. Dan ketika gereja terus dibangun dengan kuasa firman dan melalui pekerjaan Roh Kudus sehingga kehidupan Kristus semakin bertambah nyata, maka Alkitab memberikan penegasan sebagaimana Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh, dibawa masuk ke ruang tahta. Gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus akan juga mengalami dikuasai oleh Roh dan dibawa masuk ke ruang tahta, menjadi bagian dari Tritunggal atau keluarga rohani yang ada, unsur yang keempatnya. Untuk apa?
untuk ikut bersyafaat. Sehingga apapun yang terjadi di atas muka bumi ini sebagai efek ada banyak peristiwa terjadi di ruang tahta, mulai dari tanda meterai yang dibuka, sangkakala yang ditiup, cawan murka Allah yang dituangkan, itu semua tidak akan membawa pengaruh buruk buat orang-orang percaya dan gerejanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya yakini, gereja Tuhan akan betul-betul mengalami pekerjaan firman dan roh secara sedemikian rupa sehingga terbangunlah apa yang saya sebut dengan istilah rahim profetis. Rahim profetis. Rahim profetis. Apa maksudnya? Sebagaimana istilahnya rahim, ini adalah sebuah sebuah tempat begitu atau sebuah sarana seperti rahim seorang wanita. Itu sarana. Sarana untuk apa? Menangkap benih dari sang laki-laki untuk kemudian terjadi pembuahan di dalam rahim dan kemudian muncullah janin bertambah besar dan lahirlah seorang anak. Saya meyakini dengan terbangunnya rahim profetis di dalam gereja Tuhan, maka setiap individu jemaat akan mulai memiliki keterbukaan yang lebih lagi untuk menangkap isi hati Tuhan sebagai benih dalam hidup mereka. Dan dengan keterbukaan hidup mereka, benih yang berasal dari hati Tuhan akan mulai terbangun membentuk kehidupan setiap orang percaya sehingga mereka akan dilahirkan lewat gereja menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani di atas muka bumi ini, dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menghadirkan realita kerajaan. Ini semua diungkapkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 dengan sebuah gambaran gereja perempuan yang sempurna itu, gereja Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan Tuhan pakai menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Ditulisnya memang dengan kata seorang. Ya, sepertinya menunjukkan kata ganti tunggal. Tapi sebetulnya di dalam yang tunggal itu ada banyak individu-individu jemaat yang memiliki kehidupan Kristus yang sama, dibawa untuk berjalan pada tujuan yang sama, menerima agenda dan mandat dari Tuhan yang sama, untuk kemudian bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus memanifestasikan pelayanan tubuh dan menghadirkan pemulihan bagi seluruh umat manusia dan bahkan segala makhluk. Nah, itu semua ada di buku Kiamat. Pastor, apa ini yang juga dimaksudkan lahirnya orang-orang benar yang terhubung dengan kedaulatan Tuhan? Betul. Karena ketika orang-orang percaya menerima dan mengalami pekerjaan firman dan roh secara berkesinambungan dalam hidup mereka, maka secara otomatis orang-orang ini akan terus di-guiding oleh firman, di-guiding oleh roh kebenaran untuk juga selalu mengambil keputusan berjalan dalam kebenaran. Ketika orang-orang yang ada mengambil keputusan, saya mau terus berjalan dalam kebenaran, bahkan saya siap membenahi, melakukan pembenahan terhadap hal-hal buruk yang di waktu lampau saya pernah lakukan. Dan saya merasa saya punya kewajiban tanggung jawab untuk membenahi hal tersebut. Ya, sama seperti dalam Alkitab dikisahkan tentang Zakheus yang setelah bertemu dengan Tuhan mengambil keputusan untuk terus berjalan dalam kebenaran. Sehingga Zakheus rela membenahi perbuatan jahat yang dia lakukan di masa lampau. Ketika dia memeras orang untuk memperkaya diri, Zakheus berkata, separuh dari kekayaanku aku akan serahkan kepada orang-orang miskin. Dan buat mereka yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu adalah tindakan Zakheus melakukan pembenahan atas kekeliruan, kesalahan yang dia pernah buat di masa lampau. Dan itu sebabnya Yesus secara pribadi berkata, hari ini keselamatan datang atas Zakheus dan keluarganya. Karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Itu gambaran dari orang yang sudah mengalami pekerjaan firman dan roh, mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran, mau membenahi kesalahannya masa lampau dan terus melangkah dalam kebenaran dari sejak hari ini
sampai selama-lamanya. Iya. Selalu melakukan hal yang benar. Nah, Pastor, apakah ini berkaitan dengan Zoom conference yang nanti Pastor Stephen akan buat di tanggal 20 Agustus begitu ya, Pastor? Ya, kurang lebihnya pasti akan ada keterkaitan dengan hal tersebut. Karena saya meyakini betul inilah momen, inilah kairos. Dan ini juga akan mengakibatkan munculnya berbagai kronologi peristiwa yang memberikan penegasan, yang memberikan konfirmasi bahwa waktu kairos Tuhan itu sudah semakin dekat. Saya meyakini lewat gereja orang-orang benar akan dimunculkan Tuhan. Seperti dinubuatkan dalam Matius 13 ayat 43, orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Saya meyakini lewat gereja yang dibangun secara akurat sesuai dengan pola, ya, seperti yang selama ini kita bahas. Tuhan akan membawa gereja Tuhan memasuki hari yang baru. Saya berbicara dalam dimensi profetis, masuk dalam hari yang baru untuk menghadirkan pemulihan segala sesuatu lewat setiap jemaat, lewat setiap orang percaya yang juga akan disebut dengan sebutan orang-orang benar. Karena itu saya berbicara kepada setiap saudara yang sedang melihat tayangan ini sekarang, pastikan engkau tidak ketinggalan, karena Tuhan memang sedang melahirkan, Tuhan sedang membangkitkan satu generasi orang benar. Yang Dia akan pakai untuk bersama-sama sehati berpikir dan kemudian bertindak, melakukan keputusan-keputusan. Saya meyakini akan ada satu generasi orang benar yang Tuhan sedang lahirkan pada hari-hari ini, dan lewat orang-orang benar inilah akan terjadi sinergi, akan terjadi manifestasi pelayanan tubuh Kristus seperti yang belum pernah terjadi selama ini. Akan ada manifestasi kehidupan ilahi yang sama. Akan ada manifestasi agenda Tuhan yang sama. Sehingga setiap orang percaya akan betul-betul bersinergi sebagai satu tubuh. Karena engkau telah mengalami terobosan dari pekerjaan firman dan roh yang sama. Engkau dihidupkan, dibangkitkan dari kehidupan roh, dari kuasa firman yang sama. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku lepaskan kuasa firman, aku lepaskan kuasa nubuatan. Sebagaimana kitab Yehezkiel pasal 37 menceritakan tentang tulang-tulang kering yang dihidupkan menjadi tentara Allah yang perkasa. Hari ini aku deklarasikan atasmu, masanya sudah tiba. Engkau orang-orang percaya yang selama ini sering mengalami kekeringan dalam hidupmu. Engkau sering merasa hatimu kering, ibadah yang kau jalani kering, pelayanan rohanimu kering. Hari ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, aku lepaskan kuasa firman, aku hembuskan angin kehidupan roh dan membangkitkan engkau kembali, menghidupkan, membentuk, membangkitkan engkau kembali menjadi pasukan tentara Allah yang perkasa, yang pada hari-hari yang terakhir ini akan Tuhan pakai untuk menghadirkan sekali lagi realita kerajaan sorga lewat kehidupanmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Engkau yang melihat, engkau yang mendengar rekaman ini, engkau alami Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus menghidupkan engkau kembali, membangkitkan rohmu yang selama ini dingin, yang selama ini mati, bahkan sudah mengalami kekeringan sekian waktu lamanya. Hari yang baru, I declare in Jesus mighty name, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, hari yang baru datang atas hidupmu. Kehidupan rohanimu alami perubahan dari sejak momen ini, dari sejak menit sekarang ini. Di dalam nama Yesus, engkau akan terus bergerak maju, engkau akan terus semakin bertumbuh. Kuasa Roh Kudus akan terus menaungi dan memberkatimu, akan terus menuntun engkau memiliki kecenderungan hati terus tertuju pada kebenaran dan semakin mencintai kebenaran, berjalan dalam kebenaran, dilahirkan menjadi orang-orang benar. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Pemirsa, jangan lewatkan Zoom conference yang akan diadakan oleh Pastor Stephen Agustinus pada tanggal 20 Agustus 2020 dari pukul 9 pagi sampai selesai. Saudara bisa daftarkan diri pada nomor di bawah
ini. Begitu ya Pastor Stephen? Sip, luar biasa. Pastor, ini pertanyaan terakhir Pastor. Iya. Tadi Pastor Stephen berbicara mengenai rahim rohani di dalam gereja. Iya. Nah, bagaimana mewujudkan rahim rohani ini? Maksudnya tuh detailnya seperti apa dan bagaimana bisa tercipta rahim rohani yang melahirkan orang-orang benar? Saya menyebut dengan istilah rahim profetis. Ini harus memang dimulai dari kehidupan seorang pemimpin yang terhubung dengan realita kerajaan. Dan ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Berbicara tentang menghubungkan diri atau terhubung dengan realita kerajaan. Tidak semua kita bisa begitu saja mengalami keterhubungan dengan sang raja. Maksudnya apa, Pastor? Hanya dalam kedaulatannya, sang raja akan memilih orang-orang yang memang dia mau pilih. Seperti kenapa dia pilih Abraham? Kenapa dia pilih Gideon? Kenapa dia memilih Daud? Well, itu termasuk dalam kedaulatan Tuhan. Tapi ini adalah orang-orang yang dalam kedaulatan Tuhan memang sudah ditentukan, sudah ditetapkan, dipilih untuk menjadi tokoh-tokoh kunci. Jadi Tuhan yang menetapkan, itu kedaulatan Itu Tuhan. kedaulatan Tuhan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Kita tidak bisa menetapkan diri Kita sendiri. tidak bisa memilih diri kita Memilih sendiri diri sendiri. ataupun menentukan diri kita sendiri untuk menjadi orang-orang kuncinya Tuhan. Nah, tapi ketika Tuhan sudah memilih orang yang Dia tetapkan, ketika kita hidup pada zaman yang sama seperti zaman Gideon misalkan, yang harus kita lakukan untuk bisa ikut terhubung, melebur dalam dimensi kerajaan yang dibawa oleh Gideon atau dibawa oleh Daud. Iya. Yang harus kita lakukan hanyalah belajar menghubungkan diri kita dengan orang itu. Oh iya. Jadi ada dua cara untuk terhubung dengan dimensi kerajaan. Iya. Cara yang pertama tentu kedaulatan Tuhan Iya. yang berlaku. Dia memilih siapa yang Dia mau pilih. Iya. Cara yang kedua adalah dengan kerendahan hati. Kita belajar menyadari, oh berarti memang aku tidak dipilih sebagai orang pilihan. Butuh tapi kerendahan hati ya, butuh Pastor. kerendahan hati untuk menyadari. Karena selama ini kita berpikir, Tuhan kan tidak pernah pilih kasih. Iya, Tuhan. Dia Iya, bisa memilih siapapun yang Dia mau. Termasuk saya juga bisa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Iya. Well, mungkin kita bisa terhubung dengan keberadaannya sebagai juru selamat secara pribadi. Iya, Tapi kalau berbicara tentang keberadaannya sebagai sang raja, kita harus belajar menyadari sang raja punya hak, punya kedaulatan Iya. untuk memilih siapa yang Dia mau pilih. Iya. Dan ketika Tuhan sudah menetapkan pilihannya, yang harus kita lakukan dengan kerendahan hati, menghubungkan diri kita Iya. dengan orang pilihan Tuhan tersebut. Iya, iya. Nah, iya. ketika kita sudah terhubung dengan orang yang dipilih Tuhan itu, otomatis perlahan tapi pasti kita juga akan mulai terhubung dengan sang raja. Sama seperti orang itu dipilih langsung oleh sang raja, sehingga orang itu pun bisa terhubung secara pribadi dengan sang raja. Ketika kita menghubungkan diri dengan orang pilihan Tuhan, kita pun perlahan tapi pasti akan mengalami ada dimensi penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan sang raja itu. Nah, ketika kita secara pribadi mulai terhubung dengan sang raja, maka dimensi rohani yang terbangun dalam hidup kita ini akan secara otomatis terus bermanifestasi setiap kali kita melayani jemaat. Nah, dibutuhkan kekonsistenan. Ya, poin penting yang pertama untuk membangun rahim profetis itu adalah keterhubungan. Keterhubungan, iya. Yang kedua, kekonsistenan. Konsistenan dalam hal apa, Pastor? Dalam hal terus membawa realita, manifestasi hadirat Tuhan. Manifestasi dan dimensi ilahi dari sang raja yang mulai terbangun dalam hidup kita, masuk dalam setiap ibadah. Intinya atau istilah mudahnya, setiap kali ibadah selalu ada lawatan Tuhan. Setiap kali kita berkumpul bersama, kita harus berhasil untuk menghadirkan realitas sang raja dalam ibadah yang ada. Jadi nggak boleh hambar, nggak boleh agamawi. Tidak boleh hambar, tidak boleh agamawi. Tiap ibadah harus menjadi momen perjumpaan pribadi antara orang-orang yang kita ayomi, jemaat, dengan keberadaan sang raja itu sendiri. Nah, secara perlahan tapi pasti, ketika dimensi perjumpaan dengan Tuhan ini terus terbentuk, terus terjadi, terus termanifestasi, setiap kali ibadah selalu termanifestasi realita hadirat sang raja menjamah hidup jemaat. Secara perlahan tapi pasti rahim profetis ini mulai tercipta. Ada sebuah dimensi rohani yang mengkondisikan seluruh jemaat jadi semakin terbuka hatinya.
untuk mengalami jamahan Tuhan, menerima isi hati Tuhan yang disingkapkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Itulah yang saya sebut dengan istilah rahim profetis. Ada sebuah dimensi rohani yang mengkondisikan seluruh jemaat. Jadi memiliki hati yang sangat terbuka dan selalu berkata ya pada apapun yang Tuhan firmankan. Jadi tidak ada resistensi, tidak ada keraguan dalam hidup jemaat. Ketika Roh Kudus hadir, menjamah hidup mereka, memberikan arahan, memberikan tuntunan, mereka akan selalu berkata, ya Tuhan, aku mau, ya Tuhan, aku siap. Itulah kualitas hati dari orang benar itu sendiri. Itulah kualitas hati dari orang-orang benar yang memang Tuhan sedang bangkitkan pada hari-hari ini. Dan saya meyakini semua kita yang mengikuti acara ini, engkau juga sedang mengalami ada pekerjaan firman, ada pekerjaan roh yang sedang terus terjadi dalam hidupmu, membentuk ulang kualitas hidupmu sehingga menjadi berbeda. Haleluya. Ya, baik Pastor, ini makin seru, tapi kita akan sambung lagi di episode yang akan datang. Oke. Ya, terima kasih Pastor Stephen buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Gideon dan I love you. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua itu membukakan pikiran kita bagaimana seharusnya peran kita di akhir zaman ini. Ketahuilah bahwa kita bukan orang biasa, melainkan kita adalah orang-orang benar yang dibangkitkan Tuhan untuk memerintah atas kota dan bangsa. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bisa hadir di dalam pertemuan Zoom Conference yang akan diadakan pada tanggal 20 Agustus 2020 dari pukul 9 pagi sampai selesai. Pada Zoom Conference tersebut kita akan langsung mendengar penjelasan dari Pastor Stephen Agustinus yang akan mengupas tuntas mengenai bangkitnya orang-orang benar di akhir zaman ini. Oleh karena itu sekali lagi daftarkan diri saudara pada Zoom Conference yang ada melalui nomor di bawah ini. Jangan tunda-tunda lagi, set waktu saudara dan pastikan saudaralah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bangkit dalam kuasa roh, memerintah atas kota dan bangsa. Saya juga mengingatkan saudara untuk bisa membeli buku Kiamat Apa Itu yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus, karena pastinya apa yang beliau jelaskan tidak sekomplit dengan apa yang beliau tuliskan di dalam buku Kiamat Apa Itu. Segera hubungi nomor di bawah ini, karena 10 penelpon pertama akan mendapatkan full episode kali ini. Dan juga saudara akan mendapatkan kumpulan doa, deklarasi, dan juga nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang pastinya akan memperlengkapi kehidupan Anda untuk bangkit menjadi orang benarnya Tuhan. Bagi saudara yang telah memiliki buku Kiamat Apa Itu, saudara bisa juga memperolehnya kembali untuk tujuan. Saudara bisa memberikannya kepada sanak saudara atau kerabat dan juga rekan pelayanan, sehingga kebenaran ini dapat kita sebarluaskan. Saya yakin dengan kita menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan yang ada, maka percepatan kebangkitan orang-orang benar itu akan segera terjadi. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.